perkenalkan saya Salsabila Claudinda Firgi dengan nomor NIM V4122082 dari kelas A D3 Agribisnis angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama, apa itu hak kekayaan intelektual atau yang bisa kita singkat HAKI? HAKI ini merupakan benda tak berwujud hasil kegiatan intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual atau daya cipta terdapat dalam beberapa bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Contohnya yakni ada hak cipta, merek, dan paten. Lalu ada beberapa konsep hak kekayaan intelektual. Yang pertama yakni hak cipta, yang merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HAKI dengan benda material bentuk jelmaannya yakni buku. Lalu ada hak cipta bidang seni. Hak cipta di bidang seni yang disebut HAKI dengan bentuk jelmaannya seperti lagu, lukisan, dan tarian. Lalu ada paten. Ide di bidang teknologi yang disebut HAKI dengan benda material bentuk jelmaannya antara lain seperti TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman Coca-Cola, dan lain-lain. Lalu ada hak merek, yakni ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HAKI dengan benda material bentuk jelmaannya yakni seperti merek atau jasa. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu yang pertama lingkup HAKI. Jadi HAKI menjadi objek hak karena itu bisa beralih dan dialihkan. Nah, mengapa bisa beralih? Yakni karena bisa menjadi objek waris. Lalu, kenapa bisa dialihkan? Karena bisa dilisensikan, dijual, dihibahkan, diwariskan, diwakafkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada lingkup HAKI di Indonesia, yakni ada beberapa poin. Yang pertama ada hak cipta, lalu yang kedua ada hak paten, yang ketiga ada hak merek, keempat ada rahasia dagang, yang kelima ada desain industri, yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu, lalu yang terakhir ada perlindungan varietas baru tanam. Lalu, apa sih manfaat dari hak kekayaan intelektual itu sendiri? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta. Juga terdapat hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas bangsa pasar, khususnya dalam hal komersial kekayaan intelektual. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian industri dan juga usaha di kawasan Indonesia. Nah, selanjutnya ada hak kekayaan intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu pencipta sewaktu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lalu, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai hak kekayaan intelektual. Bila ada salahnya dan ada kurangnya, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.